Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurizani dengan NPM 25411092 kelas manajemen 25A. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perekonomian terbuka. Pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah sistem perekonomian di mana suatu negara melakukan hubungan ekonomi dengan negara-negara lainnya di dunia, mencakup aktivitas perdagangan barang dan jasa, serta arus modal lintas batas negara. Lawan dari perekonomian terbuka adalah perekonomian tertutup, autartik, di mana negara tidak melakukan transaksi dengan negara lain, ekspor dan impor, perdagangan barang dan jasa lintas negara, arus modal, investasi dan transfer keuangan antar negara, nilai tukar, mekanisme penentuan harga mata uang. Selanjutnya, ciri-ciri perekonomian terbuka. 1. Adanya ekspor dan impor, negara menjual produk ke luar negeri dan membeli produk dari luar negeri. Yang kedua, arus modal bebas, investasi asing masuk dan modal domestik dapat ke luar negeri. Yang ketiga, keterlibatan dan kerjasama internasional, negara bergabung dalam WTO, ASEAN, APC, dan lembaga internasional lainnya. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh kekuatan pasar global. Yang kelima, ketergantungan ekonomi global, kondisi ekonomi di dunia mengaruhi perekonomian domestik. Yang keenam, persaingan dengan produk luar negeri, produsen dalam negeri bersaing dengan produk impor. Selanjutnya, neraca pembayaran, balance of payments. Neraca pembayaran adalah catatan sistem keseluruhan seluruh transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam periode tertentu. Neraca transaksi berjalan ekspor dan impor barang, ekspor dan impor jasa, pendapatan investasi, transfer perjalanan, neraca modal dan finansial, investasi langsung FDI, investasi, portofolio, pinjaman luar negeri, cadangan, devisa. Selanjutnya, ekspor dan impor, penjualan barang atau jasa ke luar negeri, menambah devisa negara, meningkatkan produksi domestik, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan nasional. Contohnya, batik, sawit, nikel, impor. Pembelian barang atau jasa dari luar negeri mempengaruhi kebutuhan dalam negeri. Mendapatkan teknologi baru, menekan inflasi produk langka, mendukung industri dalam negeri, contohnya mesin, BBM, gandum. Selanjutnya, nilai tukar kurs. Nilai tukar adalah salah satu mata uang terhadap mata uang negara lain. Kurs sangat penting dalam perekonomian terbuka karena mempengaruhi harga ekspor, impor, dan arus modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar tingkat inflasi tinggi cenderung melemahkan nilai tukar, suku bunga tidak menarik modal asing masuk, defisit neraca berjalan, defisit menekan nilai tukar domestik, utang publik, utang tinggi bisa memicu inflasi dan kelemahan kurs, stabilitas politik, ketidakstabilan politik menurunkan kepercayaan investor.
Spekulasi pasar, ekspektasi pelaku pasar mempengaruhi kurs. Selanjutnya, sistem nilai tukar exchange rate, nilai tukar tetap ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral. Stabilitas tinggi, cadangan devisa diperlukan. Contohnya Saudi Riyal, SAR, USD, floating exchange rate, nilai tukar pengambang. Ditentukan mekanisme pasar fleksibel tetapi berpotensi volatil. Contoh USD, Euro, JPY. Managen float, nilai tukar mengambang terkendali. Kombinasi flex dan floating, bank sentral melakukan intervensi jika diperlukan. Contohnya rupiah Indonesia, IDR. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional, tarif, bea cukai, pajak atas barang impor untuk melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri, kuota impor, pembatasan jumlah barang impor yang diperbolehkan masuk ke dalam periode tertentu, subsidi ekspor, bantuan pemerintah kepada eksportir agar produk domestik lebih kompetitif pada pasar global, dumping. Penjualan produk di luar negeri dengan harga lebih murah dari harga domestik. Proteksionisme, kebijakan melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk impor. Perdagangan bebas, penghapusan hambatan perdagangan untuk mendorong efisiensi dan kesejahteraan global. Selanjutnya, dampak positif dan negatif perekonomian terbuka. Dampak positifnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi dan inovasi efisien produk meningkat, cadangan devisa pertambahan diversifikasi pasar bagi produsen, konsumen mendapat pilihan lebih banyak. Dampak negatifnya, industri domestik kalah bersaing, ketergantungan pada ekonomi global, rentan terhadap krisis global, defisit neraca perdagangan, tenaga kerja terancam, PHK, ancaman terhadap budaya lokal. Selanjutnya, peran Indonesia dalam perdagangan global. Indonesia adalah salah satu negara terbesar Indonesia adalah salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan anggota aktif G20, WTO, ASEAN, serta berbagai perjanjian perdagangan internasional. Ekonomi terbesar dunia GDP 270 juta penduduk, pasar besar ASEAN anggota dan pendiri, G20 anggota aktif, komoditas ekspor utama Indonesia minyak sawit, CPO, batu bara, karet alam, elektronik, nikel, dan mineral. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif David Ricardo 1817. Setiap negara sebaiknya berspesialisasi dengan produk barang yang memiliki biaya relatif lebih rendah. Keunggulan komparatif, meskipun tidak memiliki keunggulan absolut. 1. Keunggulan absolut Adam Smith. Negara dapat memproduksi barang tertentu lebih efisien dari negara lain. Yang kedua, keunggulan komparatif David Ricardo. Negara sebaiknya mengekspor barang dengan biaya peluang opportunity cost relatif lebih rendah. Yang ketiga, spesialisasi. Dengan spesialisasi,
Total produksi dunia meningkat dan semua pihak diuntungkan melalui perdagangan. Trend. Perdagangan bebas menciptakan surplus konsumen dan produsen serta meningkatkan kesejahteraan global. 11. Lembaga-lembaga ekonomi internasional IMF, International Monetary Fund, menjaga stabilitas uang global dan membantu negara yang mengalami krisis neraca pembayaran. WTO, World Trade Organization, mengatur aturan perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa dagang antar negara. World Bank Dunia mempertimbangkan pinjaman dan hibah untuk proyek pembangunan ekonomi di negara berkembang. ASEAN, Association of Southeast Asia National, kerjasama ekonomi, politik, dan budaya di kawasan Asia Tenggara termasuk AFTA. G20 Group of 20, Forum 20 negara ekonomi terbesar dunia untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi global. ADB, ASEAN Development Bank, mendukung pembangunan ekonomi di kawasan Asia Pasifik melalui pinjaman bantuan teknis. Jadi kesimpulannya adalah 1. Perekonomian terbuka memungkinkan suatu negara berinteraksi dengan dunia melalui perdagangan dan arus modal. Ekspor dan impor menjadi instrumen utama untuk mempengaruhi neraca pembayaran dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, nilai tukar merupakan mekanisme kunci yang menghubungkan perekonomian domestik dengan pasar global. Selanjutnya, yang keempat, kebijakan perdagangan harus menyeimbangkan keterbukaan dan perlindungan industri domestik. Yang kelima, Indonesia memiliki potensi besar dalam berdagang global melalui sumber daya alam dan keunggulan komparatif. Terima kasih, maaf jika terdapat kesalahan dalam menjelaskannya. Thank you for watching. See you. Bye bye.